Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hada ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Mitra JIC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita semua senantiasa selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat beraktivitas sehari-hari sesuai dengan pekerjaan dan tugas kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, kemauan untuk senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra JIC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kalau kita menghitung-hitung kenikmatan dan anugerah itu, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kenapa? Karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan itu adalah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Tetapi apabila kalian kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu amat pedih. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita mempergunakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena di balik daripada kesempatan yang Allah berikan itu, akan ada kesempitan yang mendatangi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah memberikan peringatan kepada kita agar kita menggunakan 5 yang Allah berikan daripada kesempatan sebelum datang 5 kesempitan yang akan datang. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Mitra JIC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika.
wa sihhataka qabla saqamika, wa faragaka qabla syuglika, wa ginaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika. Kata Nabi, pergunakan 5 kesempatan yang Allah berikan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita pelajaran, gunakan kesempatan waktu mudamu sebelum datang waktu masa tuamu. Kita diberikan waktu muda. Mitra JIC, para pemuda-pemudi Islam di mana saja berada, pergunakan kesempatan kalian yang telah Allah berikan masa muda kalian untuk belajar dan mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, para pemuda, generasi perjuang, penerus perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, gunakan masa muda kalian untuk belajar, mendalami ilmu agama dan juga ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat untuk masa tua kalian nanti. Pada zaman sekarang ini, banyak sekali kita saksikan para pemuda-pemudi kita yang terlena dengan tipu daya daripada bisikan-bisikan syaitan. Mereka lupa bahwasanya mereka ketika muda akan menjadi tua. Ketika mereka tua, maka sebentar lagi akan mendekati yang namanya kematian. Kebiasaannya, pemuda itu adalah orang yang mempunyai tenaga yang hebat. Orang yang mempunyai semangat yang kuat. Orang yang masih mempunyai kecerdasan berpikir yang sempurna. Karena kalau sudah tua itu nanti datang yang namanya sifat pikun dan lain sebagainya. Maka pemuda itu harus menggunakan waktunya untuk belajar, terutama mendalami ilmu agama di samping daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena dengan bekal belajar di masa muda itulah maka pemuda itu yang diharapkan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda pada hari ini adalah pemimpin pada hari esok. Mitra JIC, para pemuda dan pemudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan waktu muda kalian untuk senantiasa selalu mendalami ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga mendalami ilmu-ilmu yang lain yang nanti akan kalian pergunakan ketika kalian sudah dewasa, bahkan ketika kalian sudah menjadi orang tua. Ketika masa muda di zaman ini, di mana pada saat ini banyak sekali godaan-godaan yang tidak menyenangkan bagi para pemuda, yang mana mereka itu adalah generasi penerus. Mereka sekarang ini, para pemuda, sedang diuji dengan berbagai macam hal yang menyebabkan mereka menjauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda zaman sekarang banyak yang terlena dengan tipu daya syaitan. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka mengikuti kemauannya, yang mana kemauannya itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Padahal kalau kita membaca sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu ketika pertama kali mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam, maka yang menjadi pengikut beliau itu adalah para pemuda-pemuda. Imam Ali karamallahu wajhah ketika itu adalah seorang pemuda yang gagah perkasa. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lainnya itu adalah pemuda-pemuda. Ammar bin Yasir adalah seorang pemuda. Dan semuanya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang hebat.
Maka para pemuda dan pemudi generasi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi penerus perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gunakan masa muda kalian untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk mendalami ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tua, badan sudah lemah, penyakit banyak yang datang. Memang itu sudah takdir Allah, sudah sunnatullah, bahwasanya orang yang tua itu dia akan menjadi lemah dan dia akan datang kepadanya berbagai macam penyakit-penyakit. Gunakan masa muda kalian sebelum datang masa tua kalian. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita, wasihataka qabla saqamika. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Mau dia pemuda, mau dia orang tua, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan kesehatan itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan peringatan juga kepada kita dalam hadisnya yang lain. Ni'matani magbudun fihinna katsirun minan nas. Ya. Ada dua kenikmatan, yang mana kedua kenikmatan ini banyak sekali manusia itu lalai. Ya. Lalai. Lalai dalam arti kata tidak memperhatikan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dua kenikmatan ini. Apa itu? As-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Banyak di antara kita lalai ketika diberikan kesehatan. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah sakit, baru merasa bahwasanya ajal akan menjemput dirinya. Kemudian menyesal. Kalau diberikan lagi kesehatan oleh Allah, alhamdulillah bisa bertobat, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi bagaimana ketika sakit kemudian meninggal dunia, apa yang akan kita lakukan? Padahal kita belum banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kata Nabi, yang kedua, pergunakan kesempatan ketika kalian sehat, pergunakan waktu kalian untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau sudah datang sakit kita, walaupun dalam kesakitan itu kita mendapatkan rukhsah, keringanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita tidak bisa ibadah dengan sempurna. Oleh karena itu, mitra JIC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, di tengah pandemi yang sedemikian rupa ini, maka gunakan kesempatan yang Allah berikan ketika kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kesehatan itu, jaga kenikmatan sehat itu, dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan diri kita, apabila kita senantiasa selalu menjaga daripada apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita laksanakan segala perintah Allah dan kita menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menjaga Allah? Apakah seperti satpam kita harus jaga? Bukan. Menjaga Allah itu adalah kita melakukan perintah-perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan-larangannya. Kalau kita menjaga perintah Allah, maka Allah akan memberikan kesehatan kepada kita. Ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, pergunakan kesehatan itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang harus kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita
sebelum datang daripada kesulitan yang lain, wa faragoka qabla syuglika. Waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Apa itu waktu sempit? Ketika ajal sudah mendatangi kita, ketika ajal sudah mendekati kita, ketika kita sudah sempit waktu kita untuk beribadah, maka jangan kita menyesal. Karena sebelum-sebelumnya Allah berikan keluangan waktu kepada kita. Sehari 24 jam. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Dari 24 jam itu, berapa yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? 24 jam semuanya kita beribadah kepada Allah? Tidak mungkin. 20 jam? Kelihatannya juga tidak mungkin. 10 jam? Masih kebanyakan. Hanya beberapa jam saja. Dari 24 jam itu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gunakan itu kesempatan. Allah berikan satu hari itu 24 jam. Gunakan itu waktu yang Allah berikan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita mengerjakan ibadah sholat sehari semalam 5 waktu. Kemudian ditambah dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, rawatib, ghairah rawatib. Minimal itu saja. Minimal itu kita kerjakan. Apalagi kita bisa tambah dengan sholat duha, dengan sholat witir, dengan sholat tahajud, dan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Gunakan waktu kita agar supaya tidak ada waktu kita terlewat kecuali di dalamnya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang di zaman sekarang ini yang mana mereka melalaikan waktu yang telah Allah berikan kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah menyatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, kata Allah. Allah bersumpah dengan masa. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Allah sudah kasih tahu sama kita. Waktu itu kita dalam kerugian. Karena sebab waktu itu kita berada dalam kerugian. Karena manusia itu banyak yang melalaikan waktu. Banyak kita yang merugi. Kata Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tapi ada orang yang tidak rugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melakukan amal soleh, orang yang saling nasihat menasihati, baik dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Yang seperti ini, kita saling nasihat menasihati. Bukan saya menasihati para mitra JIC semuanya, tapi kita saling menasihati. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan pada saat ini adalah terutama nasihat buat diri saya pribadi. Dan juga buat mitra JIC semuanya, agar kita termasuk orang-orang yang tidak merugi. Beriman kepada Allah, melakukan amal-amal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Itu adalah orang-orang yang tidak merugi. Apakah kita termasuk daripada ini? Mitra DIC yang dapat menjawab pada diri masing-masing. Kemudian yang keempat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita yang harus kita gunakan, kata Rasulullah SAW, waginaka qabla fakrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakir. Maksudnya apa? Apakah harus menunggu kaya dan lain sebagainya? Ketika Allah memberikan kepada kita kelebihan rizki, ketika Allah memberikan kepada kita rizki yang sudah cukup untuk mengeluarkan zakatnya, maka di saat itulah kita keluarkan zakat harta kita. Zakat itu adalah sesuatu yang wajib, yang perlu kita keluarkan dan harus kita keluarkan.
Kalau kita sudah berkewajiban mencapai daripada nisab dan juga haulnya akan zakat kita yang harus kita keluarkan zakatnya, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat kita itu. Karena itu adalah kotoran yang berada di dalam harta kita. Apakah kita ridho? Apakah kita ingin harta kita bercampur dengan kotoran? Keluarkan zakat itu. Karena itu adalah kotoran daripada harta kita. Tapi bagi yang menerimanya, bagi orang-orang yang berhak menerimanya, itu bukan kotoran. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila orang itu belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, karena hartanya belum mencapai nisab dan haul, maka ada cara lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara bersedekah dan juga berinfak. Sedekah, baik secara terang-terangan dilihat orang, maupun secara sembunyi-sembunyi, semua itu mempunyai kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, maka sedekahnya itu dapat meredam daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebuah kampung, kalau sebuah negeri, kalau sebuah negara tidak ingin selalu mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pemimpinnya dan juga rakyatnya, mereka harus banyak bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, kita apabila mempunyai harta, infakkan harta kita itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, mitra Isa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Tadi Isa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan permisalan. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah 1 rupiah. 1 rupiah. Dia infakkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam 1 biji. Dari 1 biji itu akan timbul 7 batang. Berarti 1 rupiah diinfakkan akan timbul 7 rupiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di setiap batang itu ada 100 buah. Maka apabila kita menanam 1 biji, kita akan mendapatkan 700 buah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menginfakkan 1 rupiah, maka kita akan mendapatkan 700 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah berkuasa untuk melipat gandakan daripada pahala-pahala yang ada. Bisa jadi lebih daripada 700 dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu gunakan ketika kita mempunyai harta. Ya, kalau lebih dan kita wajib mengeluarkan zakat, memang harus dikeluarkan zakatnya itu. Walaupun kita tidak dalam kelebihan harta, tetap kita dimintakan untuk bersedekah dan juga berinfak. Jangan menyepelekan hal yang kecil. Apabila kita berinfak sedikit, kemudian kita bilang dalam hati kita, buat apa saya infak? Buat apa saya sedekah? Karena sedikit yang bisa saya berikan, tidak ada manfaatnya buat orang. Jangan pernah meremehkan pekerjaan baik walaupun dia sedikit. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, jangan pernah meremehkan pekerjaan walaupun kelihatannya kecil, tetapi jangan pernah diremehkan. Bisa jadi sebab yang kecil itulah Allah redho kepada orang tersebut dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang melakukan perbuatan kecil, tapi sebab perbuatan kecil itu mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana orang yang menyelamatkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ketika berada di tanah, kemudian dia ambil, dia bersihkan, kemudian dikasih wangi-wangian, dia simpan di tempat yang paling tinggi. Dengan sebab itu diangkat dia menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyelamatkan satu kertas kecil, di dalamnya ada tulisan Bismillah, tetapi menyebabkan dia menjadi kekasih Allah, menjadi wali min auliyaillah. Diangkat derajatnya sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu gunakan harta kita untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali tempat yang mana Allah telah berikan kepada kita untuk kita menabung untuk akhirat kita. Masjid yang membutuhkan bantuan, musolah yang membutuhkan bantuan, kemudian juga madrasah dan lain-lainnya, tempat-tempat yang dapat menyebabkan kita semuanya ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala telah disiapkan oleh Allah. Tinggal kita mempunyai kemauan atau tidak untuk kita mempergunakan daripada kekayaan kita sebelum datang kemiskinan kita. Kapan itu? Pada hari kiamat kita nggak bakal bawa apa-apa. Ketika kita meninggal dunia, harta kita tidak akan kita bawa sedikit pun. Hanya kain kafan yang ada di dalam, yang berada di tubuh kita. Itulah yang akan kita bawa ketika kita masuk ke dalam liang kubur. Maka gunakan harta kita untuk berinfak, bersedekah, agar supaya bermanfaat buat kita ketika hari akhirat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Allah berikan kepada kita hidup. Gunakan hidup kita itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak lagi bisa sholat, kita tidak lagi bisa puasa, kita tidak lagi bisa haji, kita tidak lagi bisa baca Quran, kita tidak lagi bisa lain-lain ibadah-ibadah daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semasa hidup kita. Maka ketika kita masih hidup, ketika kita masih diberikan nyawa, nyawa kita belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan waktu hidup kita itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sedekah untuk Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak infak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak menolong orang-orang yang miskin. Banyak menolong orang-orang yang membutuhkan. Berbuat baik terutama kepada ibu kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita. Siapapun mereka, kita berbuat baik kepada mereka, maka kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini hanya sementara. Umur kita, umurnya umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit sekali waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia. Kehidupan kita ini hanya sebentar sekali di dunia ini. Dan dunia ini bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah akhirat kelak. Kita akan semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Maka lakukanlah kebaikan-kebaikan di dunia. Lakukanlah kebaikan-kebaikan ketika hidup kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah datang kematian, maka tidak lagi kita bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi juga ada pahala-pahala yang dapat senantiasa selalu mengalir walaupun kita telah meninggal dunia, tapi kita akan mendapatkan pahala-pahala, senantiasa selalu mendapatkan pahala, yaitu kita beramal jariah. Kita beramal jariah, maka kita akan mendapatkan selalu pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka gunakan hidup kita itu untuk beramal jariah. Apa saja yang bisa disebutkan sebagai amal jariah, kita laksanakan. Karena itulah yang selalu akan dikirimkan pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca pada pagi hari yang berbahagia ini, Mitra JIC semuanya senantiasa selalu dapat menggunakan 5 kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita
sebelum datang 5 kesempitan yang akan senantiasa selalu datang juga kepada kita. Apabila kita mempergunakan 5 ini, maka insya Allah kita semuanya akan hidup bahagia, baik di dunia maupun juga di akhirat. Akhirnya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dalam harta kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dalam keluarga kita, istri kita, anak kita, semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan negara kita Indonesia ini kita berharap senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.